Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ini saya sekarang berada di lokasi pelatihan dosen seluruh Indonesia. Ini dosen-dosen sangat luar biasa, sampai malam masih berada di lokasi pelatihan. Saya akan menanyakan pendapat dari para dosen tentang moderasi beragama. Mari kita cari dosen-dosen yang ada di sini, bagaimana tanggapan mereka tentang moderasi beragama. Oke, kita sudah dengan salah satu dosen di sini, dengan Bapak siapa? Pak Burhanuddin. Oke, Bapak Burhanuddin. Satu kata untuk moderasi agama. Komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan. Bisa dijelaskan Pak, apa komitmen kebangsaan itu? Jadi komitmen kebangsaan itu adalah satu tekad untuk hidup harmonis dalam berbagai golongan atau kelompok dalam satu negara. Oke, terima kasih Pak. Kita cari yang lain. Oke, sekarang saya dengan Ibu dosen yang cantik. Dengan Ibu siapa? Nur Ainun. Bu Nur Ainun. Satu kata untuk moderasi beragama. Keseimbangan. Maksudnya Ibu bisa dijelaskan? Jadi kita sebagai penghuni rumah besar Indonesia tidak hanya mempunyai hak, tetapi juga mempunyai kewajiban. Jadi di mana hak dan kewajiban ini harus seimbang agar tidak mengganggu kerukunan kita sebagai umat beragama. Oke, terima kasih Bu. Berarti Seimbangan. seimbangan. Oke, ini kita dengan Bapak siapa? Bapak Ahmad Sabeni dari Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Haji Abdul Rasul Lombok Tengah. Coba ada kaitan apa Bapak menghubungi saya? Oke Bapak, ini dari Lombok Tengah, Bapak Sabeni. Ya. Bapak, satu kata moderasi beragama. Nah, kalau kita bahasakan yang nama moderasi itu, ini sering juga ini harus kita tidak bisa membedakan satu antara lain. Artinya apa? Yang dikatakan moderasi itu ya mengekspresikan keyakinan secara berlebihan yang dapat memicu konflik. Nah, bagaimana cara agar tidak terjadi nama konflik ini? Artinya kita harus paham bagaimana perbedaan dan persamaan di dalam berbangsa dan bernegara. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Berarti kata kuncinya apa Pak? Satu kata kunci? Satu kata kuncinya di sini yaitu indahnya kebersamaan. Oke, indahnya kebersamaan. Terima kasih Bapak Beni. Ya, sama-sama. Oke, kita lanjut. Ya, ini ada dengan Bapak siapa? Bapak Fajar Amerta. Bapak Fajar Amerta. Dari mana Bapak? Dari Surabaya saya. Oke, Bapak Fajar Amerta dari Surabaya. Pak, satu kata untuk moderasi beragama. Moderasi beragama itu adalah salah satunya taat konstitusi. Jadi pengertian taat konstitusi adalah sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila yang menjadi kesepakatan dasar bangsa Indonesia, ya, bahwa bangsa Indonesia itu harus taat konstitusi, bahwa negara kita itu bentuknya Republik Indonesia. Kemudian di dalam piagam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu menjunjung tinggi keadilan, kesejahteraan, dan kebersamaan. Berarti kata kuncinya taat berkonstitusi. Taat berkonstitusi. Oke, terima kasih Pak Fajar. Sukses selalu. Ya, sama-sama. Oke, dari ketiga pendapat dosen tadi, setidaknya ada 3 kata kunci yang bisa kita pahami tentang moderasi beragama. Yang pertama adalah tentang komitmen kebangsaan. Yang kedua tentang keseimbangan, dan yang terakhir adalah taat konstitusi. Dengan ketiga kata kunci ini diharapkan tercipta masyarakat yang solid, beradab, dan religius pastinya. Salam moderasi beragama. Masuk. Iya, enggak satu-satu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin pada malam hari ini, kami bersama Pak Faiz di sini akan menyampaikan materi atau permasalahan terkait moderasi beragama. Jadi moderasi beragama belakangan ini seringkali kita dengarkan karena belakangan ini memang sosialisasinya begitu masif. Kenapa demikian? Karena kalau kita melihat dari sejarah berdirinya Indonesia,
memang Indonesia ini berdiri atas latar multikulturalisme, di mana di situ ada perjuangan dari beberapa agama, bukan hanya agama Islam atau bukan hanya agama Kristen, melainkan juga agama Hindu, Buddha, bahkan semua agama yang ada di Indonesia ini turut andil dalam memberikan kontribusi dalam kemerdekaan dan perjuangan Indonesia ini. Ya, selanjutnya kemudian Indonesia berkembang berdasarkan pada asas Pancasila. Ya, kemudian asas Pancasila inilah yang kemudian mengantarkan atau yang menguatkan Kementerian Agama melahirkan konsep baru yang kita sebut dengan konsep moderasi beragama. Ya, moderasi beragama ini digencarkan karena belakangan itu seringkali kita mendengar istilah beberapa persoalan atau konflik yang terjadi di tengah masyarakat dalam menanggapi perbedaan tersebut gitu. Adapun konflik ini terjadi di antara agama yang berbeda. Akan tetapi sering juga terjadi pada konflik-konflik aliran. Nah, jangan sampai kemudian karena kita tidak memahami dengan benar konsep moderasi beragama ini justru akan melahirkan perpecahan di antara kita. Oleh karena itu menarik untuk kita simak selanjutnya pendapat dari Pak Faiz mengenai konsep moderasi beragama itu seperti apa sih gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bu Aminah, memang agama Islam ini adalah agama yang paling sempurna, di mana agama yang sempurna telah mengajarkan keseimbangan hidup pada kita. Misalnya di Al-Qasas ayat 77, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita bahwa kesuksesan hidup itu ada dua: mencari akhirat dengan baik, tapi juga kita diminta untuk mencari bagian kita di dunia dan baik kepada sesama. Yang menarik Bapak Ibu sekalian, dalam Al-Qasas ayat 77 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata memberikan dua pesan terkait dengan urusan dunia. Bu Aminah. Iya, apa dua pesan itu Pak? Silahkan disampaikan. Jadi yang pertama, mencari dan mendapatkan bagian hidup kita, kebutuhan hidup kita di dunia, dan aspek sosial, kebaikan interaksi dan hubungan dengan manusia. Artinya agama ini tidak hanya sekedar mengatur urusan kita dengan Allah, ibadah kita secara vertikal, tapi aspek-aspek ikatan sosial antara manusia, aspek-aspek bagaimana kita bermuamalah di dunia ini itu menjadi hal yang penting. Dan sebagaimana kemudian Al-Quran juga banyak merekam, diantaranya misalkan Nabi Ibrahim dalam beberapa ayat itu menyebut dalam doanya secara eksplisit tentang bagaimana perhatian beliau dengan negara sebagai wadah sosial, organisasi sosial yang menyangga kestabilan tatanan masyarakat dan hubungan sosial di antara kita. Nabi Ibrahim misalkan berdoa, Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikan negeri ini, negara ini negara yang aman. Artinya Bapak Ibu sekalian, komitmen kita terhadap hubungan vertikal kita kepada Allah itu punya nilai yang sama penting dengan komitmen kebangsaan kita. Keseriusan kita dalam beribadah kepada Allah itu sama pentingnya dengan keseriusan kita untuk berkontribusi dalam menjaga keberlangsungan bangsa ini, kestabilan keamanan ini, keberlangsungan persatuan dan kesatuan antara seluruh komponen-komponen bangsa. Rasulullah juga mengajarkan kepada kita negara Madinah itu bukan negara yang satu agama, tapi banyak komponen-komponen di dalamnya. Rasulullah juga ketika dalam beberapa peperangan juga melibatkan berbagai komponen-komponen negara Madinah yang tidak semua muslim. Artinya warna-warni dalam negara itu sebenarnya justru akan menghasilkan kekuatan, bukan menghasilkan perpecahan, bukan menghasilkan perselisihan, saling menyalahkan, saling membid'ahkan antara satu golongan dengan satu golongan yang lain. Adanya warna, adanya perbedaan harusnya membuat kita semakin memahami, semakin toleran, dan justru disitulah letak indahnya beragama dan berbangsa
terutama NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian, terima kasih dari saya, Bu Aminah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian tadi sudah dijelaskan oleh Pak Faiz mengenai konsep moderasi beragama dalam konteks kebangsaan Indonesia. Dalam hal ini kita sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kondisi budaya yang multikultural yang kemudian dikaitkan dengan konsep keberagamaan kita, yakni agama Islam. Yang sejatinya agama kita sebenarnya adalah agama yang rahmatan lil alamin, di mana di situ memberikan rahmatan bagi seluruh alam. Demikian dari kami, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.